I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami melakukan eksperimen atau pengujian tentang filtrasi air sederhana. Sebelum masuk ke eksperimennya, KBK kita perkenalan anggota kelompok kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fatih Abdurrahman Saragi. Nama saya Muhammad Rehan Behaki. Saya Nasifa Subiatiaji. Saya Dilia Haura Fatia. Tujuan saya membuat filtrasi air ini, itu saya ingin membuktikan apakah bahan-bahan yang ada di depan ini bisa merubah air keruh yang seperti ini menjadi lebih jernih dan bisa kita konsumsi. Oke, langsung saja kita akan memberitahu alat dan juga bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen kali ini. Yang pertama, kita menggunakan jangka untuk melubangi tutup botol yang ada di bawah. Yang kedua, kita menggunakan gunting sebagai alat sebagai untuk mengambil barang-barang yang lain. Terus yang ketiga, kami menggunakan cutter untuk menggunting, memotong botol dan juga kapas. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ada pasir, yang kedua ada arang, yang ketiga ada batu kerikil, yang keempat ada tisu, yang kelima ada kapas, yang keenam ada botol, yang ketujuh ada batu, dan 2 bahan tambahan lainnya yaitu ada kain dan juga spons. Oke, lanjut saja kita ke eksperimennya, langkah-langkah. Bahan yang pertama dimasukkan pertama kali di dalam botol ini yaitu kapas. Pastikan kapas menutupi bagian bawah botol. Kemudian bahan selanjutnya yaitu tisu. Pastikan tisu ini bisa menutupi bagian dari kapas yang pertama. Jangan lupa tisu dan kapas ini harus ditekan-tekan ke bawah supaya mereka bisa menyatu dan bisa menyaring dengan baik dari air keruh. Oke, bahan selanjutnya yaitu kerikil. Kerikil secukupnya. Banyakin. Terus
Oh ya teman-teman, sekedar info, kerikil ini sudah kita bersihkan ya. Jadi sebelum kalian memasukkan kerikil dalam botol ini, alangkah baiknya kalian cuci dulu dengan bersih menggunakan air yang mengalir. Jangan menggunakan sabun. Lagi. Sampai menutupi tisunya. Tisu kita tutup. Oke. Kira-kira masukkan kerikil sampai menutupi alas dari tisunya. Oke, bahan selanjutnya setelah kerikil yaitu batu. Sama seperti kerikil tadi, jangan lupa sebelum dimasukkan, maka baiknya kita cuci dulu. Menggunakan air yang mengalir ya. Masukin semuanya. Pelan-pelan. Selanjutnya kita masukkan pasir. Masukkan pasir sampai alas dari batu tersebut bisa tertutupi oleh pasir. Selanjutnya kita akan mendapatkan spons. Nah, sponsnya ini sudah kita gunting-gunting menjadi kecil beberapa bagian. Kemudian masukkan ke dalam botol tersebut. Kemudian setelah spons, masukkan arang. Masukkan arang sampai permukaan spons ini tidak bisa terlihat lagi dari bagian atas. Kemudian bahan selanjutnya yaitu masukkan pasir kembali. Setelah itu masukkan kain yang sudah kita potong sama dengan sesuai dengan ukuran yang ada di botol. Usahakan kalian potong kainnya sesuai dengan ukuran botol sehingga bisa menutupi celah-celah di pinggir dari botol tersebut. Kemudian bahan terakhir yang kita masukkan itu adalah tisu di bagian atas sebagai bahan yang terakhir. Ini begitu.
Jangan lupa di setiap flyer bahan tersebut selalu ditekan supaya mereka bisa terpres ke bawahnya dan tidak ada celah di bagian samping kanan kiri. Oke, lengkap sudah bahan dan alat bahan-bahan yang sudah kita masukkan ke dalam botol. Selanjutnya langsung saja kita tuangkan air kotor ini ke dalam gelas, ke dalam botol yang sudah kita balik. Buang air kotor secara perlahan-lahan, jangan langsung semua. Bisa dilihat dari kamera bahwa air keruh yang semula seperti kecoklatan tanah bisa terfilter secara sederhana menggunakan beberapa bahan yang kita sebutkan tadi. Oke, sekedar info atau saran, sebaiknya jika air ini sudah menguap atau sudah tersaring secara bersih melalui filtrasi air jernih ini, alangkah baiknya kita tetap merebus atau memasak kembali dari air jernih yang sudah kita saring ini. Karena apa? Karena kita belum tahu nih apakah kuman di dalam air ini sudah mati atau belum. Alangkah baiknya sebagai jaga-jaga, sebagai supaya aman, alangkah baiknya kita rebus atau kita masak lagi supaya kuman yang di dalam air keruh ini bisa mati dan sehingga kita bisa layak untuk dikonsumsi. Oke, itu saja eksperimen presentasi dari kami tentang filtrasi air jernih air keruh yang semula seperti kecoklatan tanah bisa terfilter secara sederhana menggunakan beberapa bahan yang kita sebutkan tadi. Oke, sekedar info atau saran, sebaiknya jika air ini sudah menguap atau sudah tersaring secara bersih melalui filtrasi air jernih ini, alangkah baiknya kita tetap merebus atau memasak kembali dari air jernih yang sudah kita saring ini. Karena apa? Karena kita belum tahu nih apakah kuman di dalam air ini sudah mati atau belum. Alangkah baiknya sebagai jaga-jaga, sebagai supaya aman, alangkah baiknya kita rebus atau kita masak lagi supaya kuman yang di dalam air keruh ini bisa mati dan sehingga kita bisa layak untuk dikonsumsi. Oke, itu saja eksperimen presentasi dari kami tentang filtrasi air jernih air keruh berubah menjadi air jernih dengan sederhana. Kesimpulan yang kita bisa tarik pada eksperimen kali ini yaitu bahwa bahan-bahan seperti kapas, tisu, kerikil, batu, pasir, spons, arang, kain itu bisa merubah air keruh menjadi bening. Ingat, air keruh menjadi bening, bukan air kotor menjadi bening. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block,